Enggak. Yuk duduk. Yuk. 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 Tinggal di mana? Kami tinggal di Depok, Pak Haji. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaan kami berdua ini, ya memang mengalami ya masalah keuangan yang menurut kami sih Pak Haji ya luar biasa Pak Haji. Contohnya gimana? Jadi harta kami habis, rumah habis, kendaraan habis, hutang masih numpuk Pak Haji. Gimana? Rumah sudah habis terjual. Rumah habis terjual. Kendaraan sudah terjual, tapi hutang masih numpuk Pak Haji. Itu yang menjadi masalah kami berdua. Kami kesini sudah beberapa kali Pak Haji izin. Pertama kami mengetahui Pak Haji ini juga sudah sudah terjual semua Pak Haji, rumah sudah terjual, kendaraan sudah terjual. Kemudian ada saudara dari Papua kirim video, ini ada RDAY gitu. Kemudian kita buka YouTube-nya dan segala macamnya. Dan alhamdulillah kita sudah sering ke sini Pak Haji, sudah lebih dari 5 kali. Tapi ya memang karena kondisi keuangan paling seadanya, paling 500.000, 200.000, saya sering datang ijab kabul. Cuman alhamdulillah hari ini kami diberikan rezeki untuk bisa privat gitu Pak Haji. Kalau masalah yang kami hadapi itu aja sih Pak Haji, urusan keluarga, urusan kesehatan, alhamdulillah gitu. Mungkin tidak misalnya ujian yang ya biasa saja lah menurut kami, tapi ujian yang terberat bagi saya dan istri yaitu Pak Haji, harta habis tapi hutang masih numpuk Pak Haji. Begitu Pak Haji. Mungkin kami mohon arahan, mohon bimbingan, atau mungkin apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa bangkit kembali. Ibaratnya kalaupun sekarang merasa mau bangkit itu kan kalau dari datar kemudian naik tangga mungkin masih istilahnya mungkin lebih mudah, tapi kami bahasanya mungkin merangkak naik itu dari sumur yang dalam gitu, karena dari kehidupan yang minus secara keuangan seperti itu aja. Hutang kami sih mungkin menurut kami sebesar mungkin sekitar hanya 1,5 miliar lah Pak Haji, segitu. Mungkin bagi orang lain kecil Pak Haji. Tapi bagi kami, karena saya kebetulan saya PNS, istri juga PNS, ya penghasilannya kan tidak banyak gitu kan. Ya segitu-segitulah gitu, walaupun mungkin ya tapi tetap bersyukur Pak Haji, tetap kami syukuri. Cuma itu yang menjadi kenapa gitu kok gaji dua-dua PNS tapi kok harta habis, tapi hutang numpuk gitu Pak Haji. Itu jatuhnya ngeluh gak ngomong gitu? Kenapa gaji PNS, utang belum lunas, utang masih numpuk, sementara gajian ada? Itu namanya ngeluh-ngeluh. Yes, itu namanya mikir gak? Mikir. Itu namanya komen gak? Komen. Ya, kan ada di sifat 18. Ya, Bos, saya tadi malam bilang sama tamu saya, kalau bapak dan ibu jangan langgar sifat 18, saya kasih hadiah tunai 2 miliar. Istrinya 1 miliar, suaminya 1 miliar. Ibu datang sendiri 1 miliar, ibu berdua 1 miliar. Saya kasih tunai. Barusan saya bilang, bos, ini buat lo bawa semuanya. Ini ada 400 juta, gue kurangnya 1,6. Apa yang saya lakukan Pak Haji? Jangan melanggar sifat 18. Kita ini kadang, Pak Haji saya udah 16 kali ke sini, saya udah 20 kali ke sini. Buat apa orang sifat 18 masih ada? Janganlah. Salah satunya apa? Ngeluh. Salah satunya apa? Mikir. Salah satunya apa? Komen. Nggak boleh. Siapa Haji? Jadi selama Bapak masih mikir, komen, mengeluh, nggak berlaku hadiah gue yang 1 miliar per orang. Nggak berlaku. Nah coba lu
sifat 18. Kedua, ilmu RDA itu ilmu paling gampang sedunia. Apa tuh paling gampang? Orang cacat bisa terkabul. Orang buta bisa terkabul. Orang budak bisa terkabul. Orang autis bisa terkabul. Ini sekarang lagi ada yang orang sakit autis. Orang disantet bisa terkabul. Ini lagi ada yang disantet nih. Apa yang dilakukan tamunya RDA? Semua orang bisa. Syukur. Nah, lu berdua, bertiga nggak ada syukur-syukurnya. Saya syukur Pak Haji. Mana? Nggak ada. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur isinya cuman syukur. Detik demi detik isinya cuman syukur. Nggak ada wiritan, nggak ada jikiran, nggak ada syukur. Gua nggak ngajarin wiritan, gua ngajarin syukur. Detik demi detik, menit. Lo kan nggak. Karena kalau orang yang ngeluh pasti nggak bersyukur. Orang yang mikir pasti nggak bersyukur. Orang yang hobinya komen pasti nggak bersyukur. Jadi ini jangan semua, jatuhnya jadinya syukur. Siap. Walaupun lo nggak ngucap, itu otomatis. Siap. Karena kalau orang mikir pasti nggak bersyukur. Orang komen pasti nggak bersyukur. Orang mikir pasti nggak bersyukur. Nah maunya gue, coba lo praktekin sifat 18 nggak ada. Plus syukurnya ditingkatin. Siap Haji. Bisa? Siap. Ajarin. Yang tadi kita ngajarin, ajarin lagi dia. Kami sih udah banyak yang kami lakukan juga tuh dari Pak Haji yang Hah? apa bangun malam, kemudian air pakai apa namanya, pakai daun pandan. Tapi juga tadi malam alhamdulillah, ya memang mungkin belum rutin aja sih Pak Haji yang bangun malamnya ngaji. Alhamdulillah sudah sampai hari ini saya sudah masuk ke juz ke-17 Pak Haji. Saya ngikuti apa yang Pak Haji sampaikan. Sekarang lo bangun jam 00. Siap. Senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Tapi lo masih ngeluh. Siap Pak Haji. Sama aja 0. Iya betul. -1. Siap Pak Haji. Lo bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Tapi lo masih mikir. -1. 1000 kali -1 berapa? -1000. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran 12 juz. Mana Pak Haji? Kata mau ngasih saya 1 miliar. Oke, gua kasih 1 miliar. Tapi nggak taunya apa? Komen. -1. Nggak boleh bos. Siap. Itu jangan dilanggar dulu. Terangin dulu bos. Terangin dulu. Terangin. Iya Bapak. Ibu, jadi syarat untuk kita mendapatkan nikmat dari Allah yang berlipat ganda, kata Allah cuman satu. Apa itu? La ing syakartum. Ini kan jadi syarat. Kalau kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan kepada kalian, pasti niscaya la azi, pasti aku lipat gandakan. Bukan sekedar beri nikmat lagi, tapi dilipat gandakan nikmat-nikmat yang syukur kita itu pasti Allah berikan lagi, tambah lagi. Nikmat-nikmat yang kita dulu pernah kita nikmati itu dikembalikan lagi oleh Allah. Tapi kalau kita wala ing kafartum, tetapi kalau kamu kufur, tidak mensyukuri nikmat yang aku berikan kepada kalian itu, maka wala ing kafartum inna adzabi lasadid, maka azab. Jadi apapun yang ada di hadapan kita itu kita harus syukuri. Apapun yang terjadi kita harus legowo, lapang dada. Seperti halnya Allah ingatkan kita itu sampai 31 kali dalam satu surat yang pendek, tidak terlalu panjang. Surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban.
diulang sampai 31 kali. Nikmat Tuhanmu yang mana yang tidak engkau dustakan? Kok nggak syukur? Nggak syukurnya apa? Kondisi sekarang, tadi Bapak, saya bold itu, saya cetak miring, tebel, garis bawah, gitu, tanda petik. Apa itu? Saya sekarang ini Pak Haji, dalam kondisi bukannya kalau saya datar naik tangga gampang, ini saya kondisinya ada di bawah di dalam sumur. Itu ucapan yang tidak boleh ada. Itu kita tidak bersyukur, artinya tidak legowo, bahwa kita merasa Allah ini sangat menghinakan, menjolimin kita, ya tidak memberikan nikmat kepada kita. Sementara yang sering disampaikan Pak Haji, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa melihat, kita masih bisa diberi nafas, kita masih diberi sehat, umur panjang. Ini kita lupa. Ini yang bikin Allah tidak takjub, kata Pak Haji. Sampai diulang berapa? 31 kali. Nikmatmu banyak. Karena kamu tidak bersyukur, inna adzabi lasadid. Maka tidak selesai, malah terpuruk. Punya hutang, kalau Bapak Ibu dengar yang disampaikan Pak Haji, bersyukur seperti kita senangnya saat kita terima duit, senang, syukuran saat itu. Tapi begitu sekarang kita, aduh punya hutang wajib, enggak, jalani saja. Jalanin. Syukurin, nikmatin. Lo kemana aja nggak bakal lunas bos, gue lihat. Kenapa syukur lo nggak ada? Waktu lo terima duit gimana? Nggak ada syukur-syukurnya. Sekarang lo nggak punya duit, lebih parah lagi nggak ada syukur-syukurnya. Janganlah, harus bersyukur, harus bersyukur, harus bersyukur. Jadi kalau gue lihat bos, lo cuman syukur aja bisa terkabul. Gue nggak setuju. Kalau mau hajatnya terkabul harus sedekah ekstrim, benar. Tapi kalau yang nggak punya duit, ibadah ekstrim. Oke, kalau badannya sempurna. Kalau badannya nggak sempurna, syukur ekstrim. Nah, jadi ada 3. Lo pilih aja yang mana yang lo mau. Syukur ekstrim Pak Haji. Ya udah, syukur ekstrim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dari bangun tidur sampai mau tidur, ucapnya cuman alhamdulillah. Bohong nggak cair 10 miliar. Dari gue 1 miliar dah, dari Allah 10 miliar. Cuman itu doang. Bisa, harus bisa lah. Bos, lo terangin ayatnya. Kenapa dia terpuruk? Karena lo nggak sedekah. Kenapa lo di hidupnya dimuliakan? Karena sedekah. Tuh, ada kan ayatnya di Al-Quran, coba terangin. Iya, jadi kita memang harus evaluasi, ya, evaluasi. Kenapa? Tapi tidak boleh menengok masa lalu menjadi terus akhirnya jadi ngeluh. Wah, saya kok enggak ya? Itu menjadi evaluasi seperti Pak Haji contohkan, kalau kita naik mobil itu tidak harus noleh ke belakang, tapi cukup ngelirik spion saja. Tapi kalau kita jalan ke depan ya sudah jalan. Masa lalu kita tengok menjadi evaluasi. Berarti sekarang harus tidak seperti itu. Apa itu? Kenapa Allah tidak menjamin kehidupan bisnis kita, usaha kita, karir kita itu tidak dijamin Allah dengan sempurna, meningkat. Justru Allah turunkan karena itu ada hal yang tidak kita jalani atau kurang kita laksanakan. Apa itu? Bapak Ibu-Ibu, ada di surat Fatir ayat 29.
di ujung ayatnya itu Allah kasih garansi kepada kita tentang kehidupan kita, tentang karir kita, tentang usaha kita. Apa itu? Kata Allah di ujung ayat itu adalah tijaratan lan tabur. Dijamin oleh Allah bahwa bisnisnya, bahwa hidupnya, karirnya, usahanya lan tabur, tidak akan pernah mengalami kebangkrutan, tidak akan pernah mengalami kemunduran. Artinya terus meningkat, 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 meningkat. Siapa yang diberi jaminan oleh Allah itu? 3. Kalau kita tidak melakukan ini, maka Allah lepas, tidak memberikan jaminan. Siapa itu? Ada 3 hal yang sering Pak Haji sampaikan. Yang pertama adalah orang yang sudah Bapak sebutkan tadi selalu baca Quran. Selalu. Tapi tidak berharap ibadah kita. Tapi tidak boleh dengan kita ngeluh. Yang kedua, sholat. Sholat. Nah, yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah. Dalam keadaan apa sedekahnya? Di surat Ali Imran ayat 134. Orang yang dicintai Allah itu orang yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Innalladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Dalam keadaan lapang, dulu pas Bapak Ibu dalam keadaan lapang, sedekahnya seperti apa? Nah, kalau ternyata sudah tetapi kurang gede, nah berarti memang belum, akan menurun-nurun diingatkan. Sekarang dalam keadaan sempit, tetap harus sedekah. Kenapa? Karena untuk bisa dimuliakan Allah atau dihinakan Allah bukan karena apa-apa, karena kata Allah kalla balatuk rimunal yatim. Saat dimuliakan itu orang ngomongnya Rabbi akraman, Allah memuliakanku. Saat dihinakan Allah, Rabbi ahanan, Allah tidak memuliakanku, Allah menghinakanku. Bukan karena Allah tidak adil, tetapi dijawab oleh Allah ayat yang berikutnya itu kalla balatuk rimunal yatim. Tidak demikian. Itu terjadi karena latuk rimuna, karena kamu tidak memuliakan al yatim, tidak memuliakan anak-anak yatim. Apalagi kondisi sedang darurat, maka sedekah kita harus tepat sasaran. Kemana? Ke anak yatim. Supaya ayat ini menguatkan kita. Aminnya anak yatim mengaminkan, mendorong hajat dan doa kita. Tapi yang bikin kita tidak terkabul sama sekali, kita suka ngomong begini, bos. Kan saya sudah sedekah ke anak yatim. Mampus, gak bakal terkabul. Kok begitu Pak Haji? Lah itu kenapa diungkit? Yang udah terjadi ya udah, itu kan masa lalu. Pada saat kita kasih pemaparan, ini kan pemaparan nih. Ayatnya ada di Al-Quran. Langsung kita ngebatin. Kan gue udah sedekah ke anak yatim. Jawab sama malaikat. Mampus lo gak bakal terkabul. Kok gitu Pak Haji? Bales-balesan. TikTok. Ya betul. Jangan bos. Kita nih suka apa bos? Suka pembenaran. Gue udah sedekah. Gak gitu. Gue udah salat subuh. Gak gitu. Gue udah tahajud. Gue udah baca Quran. Gak ada. Yang bisa nilai kan Allah. Ngapain kita sebagai manusia suka pembuktian? Nah kita suka lawan, counter.
Saya udah tahajud, kok belum terkabul? Pahala tahajud lo buat nutup aib lo. Sedekah lo buat nutup aib lo, bukan untuk terkabul. Kalau yang terkabul belum ada. Kan lo gue tutup aib lo. Tapi karena lo sedekahnya kurang, kata Allah, buka aibnya. Kena OTT KPK. Ya betul? Sampai hari ini tidak akan terkabul. Kok gitu? Ya lu nyeprotes kan itu buat nutupin kekurangan lu kemarin. Makanya kebanyakan orang sedekah, tutup aib saya, tutup aib saya, tutup aib saya. Kan yang tahu aibnya cuma lu sama Allah, dia juga nggak tahu. Aibnya ibu juga yang tahu cuma ibu sama Allah, dia nggak tahu. Coba lo gelar, nggak mungkin percaya dia punya aib. Yang hanya tahu cuman kita, ya betul. Ini Padang kita protes. Saya sudah tahajud, nggak bakal terkabul. Saya udah sedekah habis-habisan, nggak akan terkabul. Itu kan buat nutup kekurangan kita, ya betul. Kejelekan kita, orang bolongnya di mana-mana. Menyembuhkan penyakit. Coba terangin. Iya, jadi hasil dari pahala yang kita jalani dari sholat, dari sedekah, dari ibadah-ibadah yang lain, tadi diterangkan Pak Haji, bisa jadi tidak mesti langsung kita tuntut, saya punya hajat ini. Bisa jadi, ini pasti, ibadah yang kita lakukan ini hasilnya untuk tadi, pertama, menghapus dosa-dosa masa lalu kita. Satu. Yang kedua, untuk menutup aib-aib kita. Yang ketiga, untuk menolak bala atas malapetaka yang akan menimpa kita. Karena kita sedekah, karena kita ibadah, maka kita harusnya kena bala, kita tertutup oleh Allah jadi tidak kena bala. Menutup, mengobati sakit-sakit yang harusnya kita kena sakit. Tapi karena kita sedekah, karena kita ibadah, maka harusnya tadi Pak Haji sampaikan telinga kita nggak budak. Mata kita harusnya nggak bisa lihat, kita masih bisa lihat. Otak kita masih bisa encer, masih pikun, masih bisa komunikasi lancar, masih bisa beraktivitas. Ini. Nah, kita syukur apa enggak? Kalau ini semua kita syukuri, semuanya sudah ketutup semuanya, maka akhirnya luber. Jalan maju. Dikerucuk terus kan? Kotoran yang ada di sini, akhirnya inilah hajat kita luberannya ini. Bos, kalau syukur tuh kalau kayak orang dayung. Syukur. Jalan nggak? Jalan. Syukur kayak orang dayung. Tapi kalau kita nggak bersyukur, nggak dayung. Nggak jalan. Dayung kayak gini. Kayak orang berenang aja nih. Badia Qobliyah. Tuh. Jalan. Kalau gue lihat lo syukurnya kurang, bos. Sifat 18 lo masih ada nih bertiga. Sifat 18 lo masih ada. Kemana Pak Haji? Mana gue tahu, bisa ke semut, bisa ke kucing, bisa ke burung. Burung lagi makan. Lo giniin. Kaget gak tuh burung? Kaget lah. Namanya lo mancing jengkelnya burung gak? Atau ada kucing lagi kawin, lo siram air. Ayo, nggak boleh. Lo mau lagi kawin disemprot sama dia. Lagi begini lo disemprot, nggak mau. Ini kita kucing kawin di atas loteng, kita ngambil air disiram. Rata-rata rumahnya pasti kecil, pasti tipe 21. Pasti rumahnya di kampung. Kok Pak Haji tahu? Ya kucing kawin di kampung, nggak ada kucing kawin di istana. Ya betul.
Kucing kawin bos di atas loteng, berisik. Kita ngambil air segayung disiram. Itu kucing lagi enak-enak, lagi pas mau keluar, ada lagi mau klimak. Kata kucing, kurang ajar nih manusia. Udah tahu gue lagi nikmat. Akhirnya apa doanya tuh kucing? Allah bikin susah itu orang yang nyiram gue. Sesusahnya gue tidak menikmatin klimaknya perkawinan.